Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Enda dengan presentasi implementasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah semuanya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi nikmat sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, budaya positif menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, konsep-konsep dalam budaya positif. Ada 5 konsep. Yang pertama adalah disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, cara merumuskan keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang kelima adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif yaitu pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan percaya diri. Dan yang kedua yaitu teori kontrol. Teori kontrol menurut Gleiser pada tahun 1973 memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi sudah direncanakan. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu memberikan alternatif, memberikan solusi, memberikan membantu mereka menghadapi permasalahan-permasalahannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana cara merumuskannya? Cara merumuskan keyakinan kelas, siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Di sini saya ada contohnya, contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6C. Kerjasama menjaga kebersihan kelas, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu atau kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima. Rasanya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya itu 5 posisi konflik. Yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum yang pertama yaitu seorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan
Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Ya, murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang tidak percaya. Ucapan seperti tadi, hasilnya murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Kemudian murid menahan perasaan. Kemudian murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya sewaktu-waktu. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Perasaan murid dengan sikap guru seperti itu, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Ya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Jadi intinya anak tersebut adalah akan ketergantungan. Kemudian memantau. Memantau berarti kita mengawasi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya posisi pemantau itu akan mengajukan pertanyaan, peraturannya apa? Data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan misalkan stiker, kemudian slip catatan, daftar cek. Ya, biasanya kita membuat buku catatan tersendiri untuk membuktikan bahwa anak tersebut telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus tetap memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal yang belum terselesaikan pada saat itu. Ya. Kemudian, yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi
atau permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut kita diperlukan. Nah, posisi manajer biasanya dia akan berkomunikasi apa yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan yang tadi awal sudah saya jelaskan pada awal pembelajaran. Sebaiknya untuk mengontrol kelas kita sepakati bersama siswa kita atau murid kita untuk mengontrol supaya sebagai tolak ukur kita. Kemudian seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih lagi. Nah, manajer bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, hasil dari posisi kita sebagai manajer dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan siswa kita, yaitu pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada muridnya. Kemudian untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam pembelajaran di kelas, kita menggunakan yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kembali kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini dengan segitiga restitusi ini kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita ketika menghadapi anak murid kita sehari-hari. Kemudian, nah, ini contoh segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi terbagi menjadi 3 langkah. Ya, langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan keras. Nah, di sini saya membuat atau sudah mempraktekkan langsung kepada siswa saya di dalam kelas. Dan di sini ada ilustrasi kasusnya itu pada hari Selasa pagi jam pertama di kelas 6C pada pelajaran PKN seorang siswa yang bernama Dude terlambat datang ke sekolah. Nah, Dude datang terlambat pada pelajaran PPKN. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita simak langkah-langkah yang pernah saya praktekkan pada
pelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Ada 3. Yang pertama adalah kerjasama warga sekolah yang baik, yaitu warga sekolah tentunya kan semua yang ada di sekolah, terutama sekolah, kemudian guru dan siswa serta orang tua. Nah, kemudian memberikan teladan dan tuntunan yang baik. Tentunya sebelum kita memberikan atau melakukan tindakan, kita juga harus memberikan contoh dulu, teladan dulu buat anak-anak. Nah, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujud budaya positif. Nah, demikian ibu-ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kita semua. Mari kita refleksikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus diperbaiki, dan tindakan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan terima kasih, salam bahagia, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eda Penyawati yang telah mempresentasikan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Mungkin bagi saya pribadi dan teman-teman semua, ini merupakan suatu ilmu yang sangat bermanfaat. Dari kelima posisi kontrol yang pernah kita alami, kita pasti pernah melakukan 5 posisi kontrol yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Eda. Dan setelah saya juga pribadi melihat paparan dari Bu Eda tentang 5 posisi kontrol tersebut, ternyata saya sebagai guru juga masih banyak melakukan kesalahan yang harus memang terus diperbaiki. Mudah-mudahan ilmu yang dari Bu Eda sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menjadi semangat kita untuk lebih baik lagi untuk mendidik anak-anak kita semua. Silakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.